Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar cara menghubungkan ArcGIS Desktop atau ArcMap ke sistem ArcGIS Server. Pertama, teman-teman silahkan buka ArcGIS ArcMap-nya. Dan jika sudah terbuka, klik cancel saja jika menawarkan tampilan blank map atau getting started atau semacam ini. Dan buka Arc Catalog-nya. Kalau tampilannya masih polos seperti ini di pojok kanan atas biasanya. Kalau nggak ada, jadi di ribbon di atas warnanya kuning ini, katalog, diklik saja. Ini bisa dipin juga di pojok kanan atasnya. Lalu buka atau expand di bagian GIS Server atau GIS Servers dan double klik di Add ArcGIS Server. Dan di sini ada 3 tawaran yang muncul dari window Add ArcGIS Server. Saya akan pilih Administer GIS Server. Klik next dan akan saya masukkan nama server yang saya punya. Kalau teman-teman mengikuti tutorial ini dari awal, teman-teman pasti sudah tahu saya menggunakan nama komputer sebagai domain name-nya yaitu GIS server, dan saya bisa langsung memasukkan ArcGIS seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah memasang web adapter. Tinggal masukkan username dan password. Klik finish. Dan tunggu sampai proses connecting-nya ini selesai. Dan pastikan servernya nyala dan bisa dihubungi atau dikonekkan. Nanti akan muncul tampilan di pojok kanan atas atau di samping kanan, maksudnya di sidebar di katalog. Ada beberapa service-service yang bisa dibaca oleh ArcMap ini. Jadi ada systems, ada folder system, utilities, dan drafts. Dan service-service ini seperti ini, misalkan sistem ada caching controllers, caching tools, dan seterusnya. Itu adalah Arc Toolbox yang teman-teman bisa manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman. Dan di sini juga ada beberapa utilities yang bisa digunakan, seperti ini teman-teman. Ini coba saya ganti deskripsinya, misalkan tutorial. Ternyata tidak bisa. Jadi ini memang hanya informational, tidak bisa diganti. Printing tools, ini juga sama, isinya adalah informational saja. Coba kalau saya klik kanan, start. Oke, saya paham. Di sini ada warna merah-merah itu artinya stop. Tadi geometri juga stop. Kalau saya klik kanan, kita bisa menjalankan service tersebut atau menghentikan service tersebut. Nah, di sini kalau kita mau lihat langsung di ArcGIS Server Manager lewat web browser, kalau saya klik Utilities, nah di sini ada tombol untuk sharing properties-nya, edit service security, lalu jalankan service atau hentikan service, dan juga hapus atau delete dari service yang ada di sini. Nah, untuk penjelasan masing-masing tools, teman-teman juga bisa membaca tools atau service, maksudnya ya, bisa membaca deskripsi dari masing-masing tools tersebut. Oke, sebenarnya begitu saja teman-teman. Cuman kalau gitu aja kan nggak seru ya. Coba saya akses site root dari server manager ini. Saya klik sample world cities, saya klik view. Nanti akan muncul preview dari peta atau dari data yang ada di situ, di ArcGIS servernya. Seperti ini teman-teman. Bisa di zoom out, ada control untuk zoom in, zoom out, bisa di scroll juga. Ini tidak ada legenda yang menampilkan nih warna biru apa. Di sini preview, oke, ini hanya preview, tidak ada keterangan macam-macam. Dan data ini, kalau tadi teman-teman sekilas melihat, bisa diakses melalui ArcMap. Di sini ada service sample world cities. Saya drag ke bagian table of content sehingga layers-layers-nya ini sudah muncul. Nah, di sini baru kelihatan nih. Maksud warna biru-biru ini adalah jumlah populasi. Semakin besar lingkarannya berarti semakin banyak populasi yang tinggal di area itu. Seperti ini teman-teman. Dan bagaimana cara untuk menambahkan data? Saya add data seperti menggunakan ArcGIS Desktop atau ArcMap. Lalu saya akan arahkan ke lokasi tempat saya menyimpan data. Kalau teman-teman mengakses video ini dan belajar tutorial ArcGIS Server, pastinya teman-teman memahami cara menggunakan ArcMap
atau ArcGIS desktop. Di sini saya punya data batas desa Cianjur. Saya importkan ke sini, saya add. Nah, di sini teman-teman sudah muncul. Oke, datanya ada di sini. Tapi ini layer biasa. Jadi kalau saya klik, semua layernya ini atau semua fitur-fitur option yang bisa kita gunakan mulai dari properties, layer properties, editing dan semuanya ini sudah ada karena memang ini filenya lokal. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada source-nya, lokasi source-nya ada di sini. Dan bawah-bawahnya ini adalah properties dari file ini. Oke, saya okekan dulu. Nah, sekarang saya ingin memindahkan file batas desa Cianjur ini ke dalam ArcGIS server. Di file di pojok kiri atas, share as service. Di sini ada keterangannya, publish this map, publikasikan peta ini as a service sebagai sebuah service di dalam entah itu ArcGIS server atau ArcGIS online, dan komen ini akan disable jika kita berada pada mode layout view. Kita klik, kita publish sebagai service, kita next lagi, kita pilih ArcGIS on GIS server. GIS server ini artinya nama komputer saya atau nama mesinnya, tempat ArcGIS server site. Saya kasih nama servisnya peta desa Cianjur. Baiknya kita biasakan tidak ada spasi. Saya kurang tahu nih apakah bisa ada spasi apa tidak. Tapi coba saya set tanpa spasi aja. Dan apakah kita akan menggunakan existing folder? Boleh juga, kita taruh di root. Nanti akan muncul service editor seperti ini. Biasanya teman-teman harus mengisi item description. Kita isikan peta desa terus summary-nya kita copy paste ke description, cukup seperti ini, lalu klik analyze di atas, tunggu sampai proses analyze ini memunculkan error atau warning. Oke, kita double klik lagi yang di sini, di bawah. Oke, sample world cities ini nggak termasuk, harusnya kita bisa hilangkan untuk layer sample cities. Belum udah kita hilangkan ya. Oke teman-teman, untuk world city sampelnya tadi itu dia error dan otomatis dia hilang di sini. Jadi nanti tidak akan menjadi service baru lagi karena memang dia sudah service. Dan sebelum kita analyze ulang, kita sisir dulu dari bagian yang paling atas, dimana untuk tab general ini teman-teman bisa mengisikan nama service-nya. Nanti koneksinya ini ngarahnya kemana dan tipenya apa. ArcGIS server dan service-nya adalah map service di sini. Lalu ini bisa dicentang untuk start atau memulai service itu ketika sudah publish otomatis. Dan parameter yang bisa digunakan di sini ada beberapa. Jadi document location ini saya biarkan seperti ini, anti-aliasing dan text anti-aliasing, dan semua parameters yang ada di tab ini saya biarkan apa adanya. Sedangkan untuk capabilities kita diberikan pilihan untuk mengenable kapabilitas apa yang bisa dilakukan oleh service yang akan kita publish ini. Di sini ada WCS atau Web Coverage Service, ada Web Map Service, dan ada Feature Access, ada Web Feature Service, Network Analysis, Mobile Data Access, dan Schematic. Di sini saya coba gunakan yang WFS, WMS, dan WCS saja, dan mapping yang always enable ini pastinya bawaan dari ArcGIS environment. Buat teman-teman yang masih belum memahami apa WCS, WMS, dan WFS, teman-teman bisa nonton video yang sudah pernah saya buat, yang linknya ada di pojok kanan atas. Lalu tab pooling ini artinya kita bisa menspesifikasi jumlah instance yang kita ingin per mesin, minimumnya, maksimumnya, dan waktu timeout. Prosesnya seperti ini, apakah diisolasi atau tidak, ada cachingnya, dan di sini mungkin ada tampilan lebih visualnya ya dibandingkan lewat web yang sudah kita lihat kemarin pada waktu video instalasi. Item description dan sharing, apakah data ini akan kita share untuk publik di ArcGIS online. Ya tentunya kita tidak akan ke sana, kita fokus ke server kita sendiri. Dan sekarang mari kita klik analyze untuk ngecek apakah masih ada error. Selama masih ada error, dia tidak akan bisa dipublish. Oke, di sini muncul error lagi, yaitu data frame does not contain required layer.
Oh iya, ini karena datanya vektor, kalau WCS kan harus raster ya. Jadi ini kapabilitasnya WCS-nya saya hilangkan. Lalu saya klik Analyze lagi. Errornya sudah hilang, tidak ada error, masih warning saja, itu sudah oke, bisa dipublish, tinggal klik Publish. Klik OK. Dan tunggu sampai proses uploading atau copying ke servernya ini selesai. Dan nantinya akan otomatis dipublish oleh sistem ini atau oleh tahapan yang sudah diotomasi ini. Oke, ada keterangan bahwa service berhasil dipublikasikan. Mari kita cek pada G-Server kita melalui Server Manager. Oke, depannya selalu tambahkan HTTP kalau masih HTTP biasa. Username-nya site admin, passwordnya. Oke teman-teman, kita sudah login ke sistem ArcGIS server kita melalui ArcGIS Server Manager. Di sini di folder root kita sudah punya satu service peta lagi, yaitu peta Desa Cianjur. Servisnya otomatis nyala dan kita lihat di sini sharing properties-nya. Nah, di sini sharing properties-nya kita disable karena kita tidak sign in ke portal. Lalu edit service security-nya kita klik. Nah, ini bisa kita pilih apakah private atau hanya selected user yang bisa lihat, atau kita public. Kita klik public dulu, available to everyone, defaultnya seperti itu. Dan kita bisa men-stop service ini jika tidak ingin melayani service data ini. Kita klik peta Desa Cianjur, dan di sini ada beberapa yang mungkin tadi teman-teman sudah lihat ya di sini, di bagian sini. Di bagian service editor, ada general, parameters, capabilities, pasti teringat, pooling, processes, caching, dan item description. Lalu kita bisa klik OGC services. Di sini tadi kita sudah men-set ada 2 WMS dan WFS. Otomatis di sini hanya ada WMS dan WFS. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ketika ini sudah berhasil kita publikasikan servisnya dari ArcMap ke sistem ArcGIS servernya, kita bisa klik OK saja. Dan di bagian ArcCatalognya sudah muncul peta Desa Cianjur. Jadi kalau ini saya close atau saya remove, saya geser peta Desa Cianjur, dia sudah bisa diakses melalui protokol atau melalui istilahnya itu service dari map service. Sedangkan kita coba ya sekarang tambahkan WMS-nya dari link yang kita punya melalui OGC services di G-Server ini atau melalui Server Manager. WMS kita copy URL-nya, kita klik kanan copy, taruh di sini teman-teman. Dan kita bisa klik Get Layers. Nah, nanti akan muncul layernya ini, ada penjelasannya, tipenya atau namanya WMS versi 1.3.0, abstraknya WMS karena tidak diisi apa-apa. Kita klik OK saja karena sudah public ya. Jadi account ini adalah optional, kita klik OK. Dan di ArcCatalog kita bisa lihat di paling bawahnya warna merah ada WMS on G-Server. G-Server adalah nama mesin tempat saya meletakkan ArcGIS Server Site. Saya geser, ya warnanya tetap sama-sama warna ungu, dan coba kita apakah memiliki kemampuan atau diberikan fitur untuk merubah-rubah yang lainnya. Sepertinya tidak ya. Ini hanya pooling, processes, caching, dan seterusnya. Jadi tidak ada fitur untuk mengganti warna atau simbologinya di sini. Mungkin kalau teman-teman sudah memahami ArcGIS Server dan ternyata ada fitur untuk merubah simbologi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan berikan referensi agar saya juga bisa ikut belajar. Kira-kira seperti itu dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Kita sudah berhasil terhubung dari ArcMap ke ArcGIS Server. Nanti kita akan bermain-main dengan fitur-fitur lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita secara lebih advance. Sampai ketemu di video selanjutnya.